Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dr. Alpina Rosana bisa memandu acara talkshow Rumah Sakit Pelita hari ini. Bersama saya sudah hadir Dr. Hendra Agus Setiawan, spesialis paru. Beliau adalah spesialis paru lulusan dari Universitas 11 Maret Solo, Dok ya. Inggih. Gimana kabarnya, Dok? Baik, Dok. Saya terima kasih dulu kepada Rumah Sakit Pelita Insani, Martapura, sudah diberikan kesempatan untuk sampai di sini. Ini saya akan menjelaskan beberapa tentang vaksin ya. Tapi sebelumnya saya perkenalan dulu ya, Dok ya. Saya Dr. Hendra Agus Setiawan, spesialis paru, MKes. Saya di sini akan membawakan beberapa isu terkini, Dok, tentang vaksin COVID-19 saat ini. Pertama-tama kita tentang vaksin dulu ya. Vaksin COVID itu apa sih? Jadi COVID, kita harus tahu COVID dulu apa. COVID itu penyakit ya, jadi coronavirus. Coronavirus itu banyak macamnya, seperti yang Bapak Ibu tahu semua. Coronavirus yang ada di Indonesia saat ini, yang menyerang dunia saat ini adalah termasuk beta coronavirus yang merupakan dari mutasi dari MERS, SARS yang dulu-dulu ya. Kemudian saat ini terjadi pertama kali di Wuhan tanggal 31 Desember 2019. Jadi cuman beda berapa jam terus outbreak ke seluruh dunia. Sampai sekarang itu sangat mempengaruhi berbagai macam kehidupan kita, nggak kita aja, nggak di Indonesia aja, terutama di seluruh dunia. COVID-19 ini, kenapa kok bahaya? COVID-19 ini jujur mungkin masih banyak dari Bapak Ibu, teman-teman, Mas Mbak, adik, kakak yang belum percaya. Banyak, bahkan beberapa saudara saya pun masih nggak percaya dengan adanya COVID ini. Jujur saya selama saya berkecimpung di dunia paru, Dok ya. Jadi dari saya sekolah dokter umum, spesialis, pendidikan spesialis, tidak ada satupun yang secepat ini saya. Tahun 2012 dulu MERS nggak nyampe ke kita, terus SARS juga kita ada tapi segera hilang. Di COVID-19 ini dalam waktu 2-3 hari itu infeksinya bisa secepat itu, sangat cepat, dan sampai saat ini kita masih belum bisa menangani, memberikan terapi yang baik. Itulah bahayanya COVID-19 ini, dan terutama menyerang pada pasien-pasien yang usia lanjut dan bapak ibu kita, nenek, kakek, dan juga pada orang-orang dengan berpenyakit kronik dan penyakit bawaan yang sudah ada diabetes, kencing manis ya, darah tinggi, hipertensi, AIDS, terus lupus, terus semuanya itu, jantung, itu kena semua. Nah, itu bahayanya di penyakit COVID-19 ini. Itu penyebabnya tadi kita tahu, coronavirus ditularkan dari penyemprotan liur kita ya, jadi ngomong kita itu sudah ceprot gitu, kita sudah menularkan. Kalau kita kena, kita menularkan, dan yang membuat penyakit ini menularnya sangat cepat. Yang pertama inkubasinya dia tidak kayak penyakit lain. Inkubasinya itu lama, dia 10 hari, 7 hari dia itu berada di tubuh kita, dan dia beranak pinak di tubuh kita. Kemudian selama kita tidak merasa sakit, kita tidak pakai masker, kita tidak cuci tangan, tidak menjaga jarak, virusnya itu kita sebarkan ke orang-orang. Dan kemudian 10 hari kemudian baru kita merasakan sakit. Dan itu sudah terlambat.
virusnya sudah menyebar kemana-mana. Memang terus kemudian virusnya menyebar pun itu memang nggak semua sakit. Jadi memang ada anunya dok ya, ada penyakitnya itu satu menular ke tiga ke satu terus ada semuanya. Ini kita 3,5, jadi satu menularkan ke 3 orang lainnya. Kelihatannya tidak banyak, tapi satu ke tiga ke 9 ke saya sulit matematika, sorry, 27 gitu. Itu sangat cepat, terutama pada pasien-pasien yang usia lanjut, usia tua ya, itu yang bahayanya, dan pasien-pasien yang punya penyakit kronik sebelumnya. Nah, itu tentang bahayanya penyakit. Gejalanya seperti kita tahu ya dok ya, sesak, batuk, panas, yang paling penting demam. Itu demam itu enggak harus tinggi, kadang-kadang demamnya sumar-sumar pun sakit semua badan, pusing, mual, mencret, penciuman, kadang-kadang saya katakan kadang-kadang karena tidak semua gejala itu timbul. Tapi yang jelas 95% ya kalau saya lihat di IGD ya dok ya, di IGD paling menonjol panas. Iya, demam. Pasti demam. Demam sumber, demam apa, demam tinggi itu pasti ada. Kemudian batuk, sesak aktif. Sesak yang mungkin Bapak Ibu, Saudara, teman-teman semua sudah pernah dengar tentang happy hipoksia. Betul dok, happy hipoksia. Happy hipoksia itu apa? Hipoksia, hipo itu rendah, oksia itu udara, tak taruh air. Nah, udara rendah tapi kita happy, kita gembira, kita tidak merasakan kekurangan udara di dalam tubuh kita. Kita nggak tahu sesak, nggak ngerti sesak, tapi begitu kita aktivitas, kita gerak, kita baru sesak. Dok, Pak, Bu, Sus, saya ke kamar mandi sekarang kok berat ya dadanya. Itu yang dirasakan. Dan ketika sudah ke rumah sakit, itu sudah terlambat, sudah berat. Itu dok yang semua teman-teman kita ya, tenaga kesehatan semua stres karena kita nggak bisa lagi menolong dengan cepat gitu. Tuh. Gejala udah. Nah, terus gimana sekarang caranya? Kita, pemerintah dan seluruh dunia, WHO juga sudah menyarankan minimal 3M ya dok ya. Mandi, makan, salah. Mencuci, masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah, itu penting banget, penting sekali. Makan kalau nggak cuci tangan kumannya masuk. Ya, jadi kita harus cuci tangan, itu sudah sering. Tapi yang paling penting sekarang saatnya kita harus menjaga jarak. Saatnya kita harus mencuci tangan dan pakai masker kemana-mana. Penting. Kenapa? Karena sering dok. Tuh, bapaknya yang pasien-pasien COVID positif ya, konfirmasi positif. Bapaknya enggak kemana-mana kok dok. Iya, bapaknya di rumah aja. Terus saya tanyain, di rumah sama siapa? Sama saya, sama ini anak-anak saya. Pian kemana aja? Loh, saya enggak kemana-mana, saya cuman kerja di pasar, ketemu orang. Nah, dia enggak sakit tapi dia menularkan ke bapaknya. Nah, itu yang sering. Jadi sekarang saya bertanya ke pasien, saya rubah dok. Bapak di rumah, bapak, ibu, nenek di rumah sama siapa? Sama ini. Sama anak saya, anaknya kerja apa? Nah, sekarang saya enggak nanyain keluarganya, saya enggak nanyain pasien, saya nanyain keluarganya. Gitu dokter. Iya, terpaksa karena kita capek, terus maaf ya, kita capek ngotot gitu. Capek gitu. Jadi tapi kita enggak patah semangat sih, tetap kita harus memberantasnya, edukasi gitu. Nah, itu. Nah, terus 3M gerakan itu lumayan menghambat. Dulu sempat turun bulan apa dok ya, bulan Desember. Ya itu sempat turun karena kita semua disiplin
saya lihat sendiri ya, masker itu sudah banyak. Semua. Tapi sekarang kelihatannya sudah agak kendor lagi, Dok. Jadi naik Bosan lagi, mungkin, Dok. naik lagi. Iya, Iya, bosan. lebih bosan. Jangan bosan. Karena karena virus ini itu enggak berpikiran seperti manusia. Jadi dia enggak mikir, ini sudah pakai masker pindah, enggak. Jadi Malah dia bisa bermutasi sekarang. Dok, ya. Nah, itu saya mau ngomong. Bahayanya. Ya, itu habis ini kita ngomong mutasi. Iya. Nah, yang tadi kata Dokter Alvina, mutasi. Kenapa kok kita harus baca gerakan masker, cuci tangan, jaga jarak? Salah satunya virusnya ini pandai beradaptasi. Kayak manusia, kayak semua, kalau di lingkungan yang kita tidak enak, kita akan adaptasi, kita akan mencoba membaur. Sama dengan virus itu. Virus corona ini kalau kita nggak pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, virusnya itu bisa mutasi jadi lebih kuat. Jadi misalnya ada 1 juta virus yang masuk ke tubuh saya, ya saudara-saudara ya Dok ya, 1 juta, bluk masuk ya. Nah, terus saya kuat nih, daya tahan tubuh saya kuat, tapi ada satu aja virus yang sudah mempelajari fisik saya. Berarti pakai ini nih. Nah, itu terus keluar dan bereplikasi, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 8, 16, 32, 64, 128. Itu akan menyebar dengan cepat dan itu akan jadi virus baru yang lebih kuat, yang lebih tahan lama. Itu yang dicegah. Itu yang harus dicegah dari awal. Kenapa kok WHO, pemerintah Indonesia ngomong pakai 3M? Karena kita takut mutasi virus itu jadi lebih kuat. Itu masalahnya. Ya. Nah, guys, sekarang 3M itu merupakan salah satu pencegahan yang sangat penting. Nah, terus dirasa masih banyak yang harus dilakukan, bukan 3M tok, Dok. Ternyata kok masih nambah terus ya. Dilakukanlah penghalang terakhir, yaitu vaksin. Vaksin yang kita lakukan ini banyak di Indonesia, di dunia semuanya. Vaksin tuh macam-macam. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara tahu ya Dok ya, macam-macam, Novavax, Sinovac, terus ini di Indonesia juga mengembangkan vaksin Indonesia 1 lupa. Iya, lupa Dok. Tapi belum ada Dok, belum muncul. Nah, yang ada di Indonesia saat ini adalah Sinovac, dan beberapa vaksin saya dengar ada, dan AstraZeneca juga ada. Itu merek ya, masalah merek. Intinya vaksin yang kita terima itu memang terlalu sedikit, masih sedikit manusia yang divaksin di Indonesia. Belum, makanya pemerintah menggalakkan ayo vaksin gitu. Nah, dan memang mungkin Bapak Ibu semua mengetahui ya bahwa vaksin ini dibuat cepat, tidak sampai setahun. Jadi memang mungkin ada beberapa efek samping. Paling saya kalau dari data paling banyak Dok pegel-pegel, mengantuk, lemes, kemarin ngantuk, iya lemes. Oh pian sudah ya? Iya, mengantuk iya. Dok. Sudah vaksin Dok, sudah 2 dosis. Sudah dosis. Mengantuk sama lapar. Iya. Nggih. Ya, pertama memang paling banyak lemes, ngantuk ya, lapar. Itu berarti daya tahan tubuh Dokter Alvina bagus. Karena saat tubuh disuntik benda asing, saya belum ngomong tentang yang Sinovac itu apa ya? Tubuh kita disuntikkan benda asing, maka kita juga melawan. Ya, melawan dan itu perlu metabolisme tinggi. Akhirnya pian lemas, ngantuk, dan tubuh memerintahkan untuk mengistirahatkan fungsi yang lain. Otak memerintahkan untuk mengistirahatkan fungsi yang lain dan konsentrasi ke melawan yang virus yang dimasukin itu. Nah, jadinya ngantuk, lemes, kadang-kadang panas, meriang, kadang-kadang, tapi sampai sekarang pun cuman sedikit yang panas tinggi, cuman merasa nggak enak badan aja, sumer lah gitu. Itu terus satunya sakit badan, itu pasti ya, itu pegel-pegel, kipak, itu pasti ada.
ya itu aja sih efek samping. Tapi untuk saat ini efek samping yang mematikan saya belum menemukan. Belum ada laporan. Ya, belum menemukan. Cuman di Jawa katanya ada beberapa yang kena efek sampingnya aneh, tapi itu masih dalam penyelidikan. Jadi belum pasti karena penyebab vaksinnya itu sendiri. Itu. Jadi kalau bisa vaksin vaksin COVID ini memang daftar aja kalau bisa. Memang ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan seperti sudah sakit jantung duluan yang berat ya. Mungkin dari apa teman sejawat jantung bisa memberikan rekomendasi yang bisa diberikan vaksin Ya, pada dok, keadaan apa aja, atau dengan diabetes tidak terkontrol gitu. Dan banyak sekali di Indonesia, seperti kita tahu ya, di Indonesia karena tropis itu banyak yang asma. Jujur saya tidak berani mengizinkan pasien-pasien asma yang sudah yang belum terkontrol saya perbolehkan vaksin, saya tidak berani. Jadi asmanya harus terkontrol. Harus terkontrol dulu, saya tidak berani. Soalnya ini masalah imun. Asma sendiri juga masalah imun tubuh kita. Jadi masalah apa namanya dok? Reaksi alergi. Jadinya saya tidak mengizinkan kalau misalnya dia 3 bulan, minimal 3 bulan lah. Saya cut off point-nya 3 bulan dia nggak ada serangan, bebas pakai tambahan ya, bebas datang dari IGD karena sesak, jadi baru boleh saya lakukan. Ya untungnya sampai sekarang belum ada yang mengancam jiwa sih setelah vaksin. Apalagi ya dok ya, apalagi ya, jadi gini, apa lagi ya? Mungkin kan yang beredar ini lagi rame nih datang ada vaksin yang terbaru ya dok ya, AstraZeneca. Oh iya. Di Banjarbaru udah mulai nih dok penyuntikan. Udah dari rekan-rekan di Banjarbaru udah ada yang disuntikan AstraZeneca. Ini mungkin apa sih dok perbedaan antara vaksin Sinovac sama AstraZeneca itu sendiri? Iya, betul dok. Ya, jadi kita tahu ya, jadi vaksin itu macam-macam ya. Vaksin itu gini, vaksin itu apa sih? Vaksin itu memasukkan penyakit yang sudah bukan penyakit ya. Jadi gini nih, misalnya ya dok ya, ini ada kampung, ya, ini ada kampung desa A, penduduknya banyak nih, ya, penduduknya banyak. Nah, desa A itu di kecamatan B, ya dok ya. Terus dari kecamatan B diberitahu nih, woi hati-hati ya, dari pusat nih dapat surat, hati-hati ya, ada penjahat yang ciri-cirinya ini, pakai baju, kepalanya botak, gemuk gitu ya. Itu terus ada ciri-cirinya, pokoknya itu penjahatnya. Nah, sebarkan ke desa-desamu ya. Nah, akhirnya kecamatan itu memberitahu kepala desa A, ini ya, ada penjahat, ciri-cirinya seperti ini, gitu. Dan akhirnya kampung A itu defense ya, jadi meningkatkan pos kamling, meningkatkan keamanan, bahwa kalau ciri-cirinya ini berarti penjahat nih. Nah, itu. Jadi vaksinasi itu kayak kayak tadi itu pengenalan gitu ya dok ya. Pengenalan anunya. Tapi kalau cuman surat tok, dia itu belum kuat dok. Mungkin bisa berubah. Nah, vaksin yang kita buat, yang ada di dunia ini, jadi ini bajunya kayak gini nih, bajunya gitu. Bajunya seperti ini ya, ini dikenal. Nah, oh kalau baju itu berarti itu berarti itu virusnya gitu, penjahatnya. Nah, ada juga yang membawa ini mayatnya nih, mayatnya. Nah, ini mayatnya ini kayak gini nih, penjahatnya kayak gini ya. Oh, sudah tahu, lebih kenal kan. Nah, Sinovac itu adalah virus yang sudah nonaktif, sudah mati, yang disuntikan.
gitu. Mm-mm. Sedangkan AstraZeneca itu proteinnya, jadi bajunya, ada spike-nya, Intinya. ada beberapa anunya. Ada keuntungan dan kelebihannya masing-masing memang. Mm-mm. Kalau Sinovac, kalau vaksin apa namanya itu mayatnya, Mm-mm. nah itu kita lebih spesifik memang, ya, lebih aman dia. Dia memang cenderung lebih aman ya. Soalnya eh gini, lebih aman itu maksudnya, Karena kita udah biasa dapat yang vaksin sudah, yang seperti ini juga ya, ya dok ya. iya kita sudah biasa lebih itu Vaksin. dan lebih mengenali bentuknya semua, jadi Mm-mm. tubuh pasti Secara mengenali utuh. secara utuh. Sedangkan kalau yang potongan-potongan, AstraZeneca. ya ada beberapa teman lain yang bajunya sama dan akhirnya diserang. Itu yang kita takutkan. Oh, iya. Itu. Cuman memang teknologi ini memang baru pertama kali RNA ya. Mm-mm. Jadi AstraZeneca memperkenalkan RNA dari virus COVID-19. Bagiannya tertentu aja. Bagian yang intinya memang. Mm-mm. Cuman memang baru kali ini kita pakai itu di dunia, baru pakai ini. Terus kalau Sinovac ya seperti biasa kita vaksin yang biasanya seperti itu. Mm-mm. Cuman memang pengujiannya belum sampai setahun, belum ada setahun, jadi kita belum mengetahui untuk efek sampingnya yang jangka panjang. Intinya Gitu. jadi pemberian vaksin ini bertujuan untuk membentuk kekebalan supaya oh kita sudah kenal akhirnya terbentuk kekebalan di dalam tubuh seperti Iya, itu dok sel ya. T, sel B, ya Heeh. sitotoksik dan humoral dan immunity, sel immunity dan humoral immunity-nya. Mm-mm. Itu yang kita tujuannya kita biar kenal nih, biar Kenal. tahu hak penjahatnya seperti ini. Jadi Gitu. ketika ada virus sesungguhnya yang mau mencoba masuk, kita udah punya kekebalan tersendiri yang Iya. sudah terbentuk dok ya. Iya, udah punya duluan. Udah kita. punya duluan. Nah, ini sering nih dok. Sekarang kan rame ada cek titer antibody. Apakah diperlukan sebelum Betul. pemeriksaan? Iya, Karena iya, nih iya. ada dari pertanyaan dari Izati Naila, kalau perlukah dicek titer antibody sebelum melakukan vaksinasi? Ya. Terus berapa sih nilai yang diharapkan supaya kita memang kebal terhadap ya, ini? betul. Nggih. Jadi itu bagus itu. Itu penting sebenarnya seharusnya dong ya. Kalau kita sudah punya antibody, kita sudah pernah kena nih. Sudah pernah kena dan kita akhirnya kebal kan? Nah, kita sudah pernah kena dan kebal. Jadi kita punya tentara nih untuk melawan COVID-nya kalau berikutnya datang. Nah, kalau sudah punya, kita sebenarnya tidak terlalu mendesak banget memerlukan vaksin itu. Jadi nggak terlalu penting gitu. Nah, cara tahunya gimana? Kita bisa tahu itu, Kita sudah punya kekebalan atau enggak? Kita sudah punya kekebalan itu dari mana? Dari kuantitatif antibody. Kita sudah bisa kan? Ada dok. Jadi ada pemeriksaan titer antibody dok. Untuk Kuantitatif ya. kuantitatif nggih berupa angka. Cuman kalau dia terdeteksinya non reaktif ya nggak ada keluar angkanya. Kalau dia memang sudah ada pernah ini keluar nilainya dok. Nah, nilainya itu CTS apa cycle threshold-nya itu ya. Nilainya itu. Saya lupa sekitar semakin pokoknya kebalian itu kalau cycle threshold itu. Semakin tinggi dia malah nggak punya gitu ya. Semakin berat dia semakin bagus ya kalau 35 ya. Duh, Saya agak lupa kalau cycle threshold-nya tapi betul pertanyaannya. Kalau bisa sebelum vaksin periksa titer antibodinya. Harusnya, tapi karena itu juga perlu biaya. Jadi disamaratakan aja divaksin semua. Nggak ada masalah juga walaupun dia punya sudah terbentuk tinggi nggak masalah juga divaksin dok ya. Yang takut jarum nah itu harus. Iya, yang takut jarum. Enggak sih, sama aja itu disuntik juga itu bagi yang takut vaksin. Berarti kan kalaunya pada penyintas itu yang penyintas dalam artian pernah terkena COVID dok ya. Berarti sebenarnya mereka sudah terbentuk kekebalan antibody di badan dia sendiri. Nah, itu apakah memang harus vaksin juga atau gimana dok? Nah, betul. Ini ada pertanyaan dari Farid dok, Farid. Sebenarnya para penyintas COVID itu yang saya sebutkan tadi, dia memang punya antibody. Nah, dari penelitian
sementara ini, kita belum tahu penelitian jangka panjang ya. Penelitian sementara ini itu antibodinya itu akan turun kalau dia memang kebal nih dalam ini, kebal ya. Mm-mm. Nah, terus suatu hari dia akan turun dan rendah lagi. Nah, saran kita ada baiknya dia divaksin lagi biar tetap kuat naik lagi Mm-mm. tentaranya. Nah, kapan disuntiknya kapan? Setelah Tiga setelah kapan penyintas disarankan untuk vaksin lagi? Hmm. Dari penelitian ya ini ya. Dari penelitian sarannya 3 bulan setelah dia dinyatakan terinfeksi. Jadi setelah swabnya positif 3 bulan setelah itu boleh dititer ulang. Gitu. Soalnya dianggap sudah turun titernya. Tapi kalau dia mau periksa kuantitatif ya nggak masalah juga. Walaupun tanpa pemeriksaan terus vaksin setelah 3 bulan juga tidak masalah dok ya, nggak Iya. ada efek samping atau ini Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Iya. Ini yang paling isu Betul yang itu. paling ini dok, Keren isu ya, yang paling rame nih dok. Iya. Habis dapat vaksin, disuntik vaksin Sinovac atau COVID, Iya. beberapa minggu kemudian kok positif, akhirnya positif COVID, Oh, PCR-nya bisa. Iya. itu kenapa dok? Apakah karena memang dari vaksinnya atau ada memang dia udah terinfeksi Iya, terdahulu? Kadang kan dari masyarakat loh, kok padahal kau udah vaksin, kenapa Iya. jadi positif gitu? Iya. Akhirnya nyalah-nyalahin vaksin gitu. Nggih, gimana dok itu penjelasannya? Gini dok. Tadi seperti yang saya jelaskan, kalau divaksin itu dia diberikan zat penjahatnya. Jadi kita mengenal dan membentuk tentara, ya kan? Bukan berarti kalau tentaranya yang terbentuk dari kita itu adalah sniper semua. Jadi virusnya sampai sini sudah ditembaki semua, itu enggak bisa. Jadi dia pasti kalau positif berarti dia memang sudah terinfeksi ulang, tapi pasiennya tidak berat, tidak sakitnya nanti tidak berat. Vaksin tidak membuat orang itu kebal. Vaksin COVID membuat orang itu sakitnya tidak parah. Jadi karena kita sudah punya kekebalan, jadi aman deh itu. Jadi bukan membuat kita negatif. Kebal gitu dok ya. Enggak. Jadi tetap makanya vaksin. Kalau orang sudah vaksin, jadi benar kata pemerintah, kata guru-guru kita juga ya, guru-guru saya semua di Paru, senior-senior saya semua, kalau sudah divaksin tetap melakukan 3M. Tuh, karena dia kalau ketularan lagi dia tidak sakit. Nah, kalau dia tidak pakai 3M, dia tidak sakit, dia terus menyemprotkan virus lagi, jadi penyebar virus lagi percuma. Tuh. Jadi memang mungkin perbedaan setiap orang yang disuntik juga berbeda dok ya, membentuk antibodinya si A sama si B. Iya. Sama prokesnya juga mungkin dok ya agak longgar akhirnya mungkin karena habis divaksin jadinya males pakai masker. Ya dok ya. Iya betul dok, itu saya harus menutup lagi. Iya dok, betul. Ini kan kalau kayak gitu kan dok berarti kemungkinan sebelum divaksin ada terkena penyakit COVID atau positif ada dok ya. Bisa, apakah perlu dok swab dulu sebelum divaksinasi? Ya, jadi secara teori memang seharusnya vaksin itu untuk orang yang belum sakit. Kalau orang yang pas sakit sebenarnya nggak bisa divaksin karena ada kita belum, secara teori dia akan tambah membebani tubuh gitu loh, perang. Cuman bisa juga dia kalau antibodinya bagus dia akan membentuk antibodi lebih cepat karena mengenal ya. Yang ini saya cerita tentang Sinovac ya. Karena sudah mengenal penjahatnya dan dia akhirnya yang tadinya bisa menahan virus, menjadi ini dibentuk pasukan khusus, dia lebih mengenal lagi. Nah, kalau masalahnya kalau pada usia lanjut turun itu malah membuat sakit yang lain harusnya gitu. Jadi sebenarnya
sebenarnya harusnya di swab dulu, cuman karena keterbatasan dana ya disamaratakan aja gitu. Mungkin akhirnya jadinya ada screening dulu itu ya dok ya, screening sebelum vaksin, apakah ada Betul. sakit, Ya, apakah ada kontak. cuman pakai itu akhirnya. Akhirnya pakai Iya. itu aja. Mungkin bagi yang punya lebih atau apa, mungkin akan lebih baik di swab duluan dok Iya. ya. Iya, kalau Iya. punya alergi dan semuanya. Pokoknya vaksin itu harus imunnya kuat dulu. Intinya itu aja sih. Kalau mau vaksin, Berarti dalam imunnya kuat. keadaan sehat, tidak Ya. ada sakit, divaksin, Ya. diharapkan jadi Ya. ini terbentuk kekebalannya dok ya. Iya, tadi kan saya ngomong kalau misalnya imunnya kuat, dia sudah kena duluan vaksin, dikasih pengenal, akhirnya antibodinya pasukan khususnya terbentuk dan akhirnya dia segera nah itu yang saya ngomong. Jadi intinya imun yang kuat. Gitu. Kalau obat-obatan dok sendiri, apakah ada obat yang Oh iya, tidak boleh lupa itu dikonsumsi dok sebelum vaksin itu? Ya, betul dok. Terima kasih dok Rina. Oke. Jadi gini, sebenarnya semua vaksin sama ya dok ya. Semua apapun vaksinnya, polio dan semuanya itu semua sama. Kalau misalnya kita divaksin, ya khususnya untuk yang COVID ini ya, kalau kita divaksin, baiknya jangan minum obat imunosupresan. Apa itu imunosupresan? Yang membuat daya tahan tubuh turun. Kan kita perlu saat divaksin, imun kita perlu kuat kan. Nah, tapi jangan minum imun yang membuat obat itu imunnya turun. Seperti ya steroid, ya, seperti itu ya. Imun metilprednisolon, prednisolon, dexa itu jangan diminum dulu. Kalau kita sehat jangan sengaja minum itu. Itu. Nah, kemudian ada juga beberapa seperti ada pasien-pasien yang alergi. Iya, alergi gimana itu Nah, tuh? misalnya antalgin, dok saya alergi gin. Nah, antalgin itu intinya metampiron itu ya. Nah, sebaiknya jangan minum itu karena takutnya nanti reaksi imunnya jadi bertambah hebat misalnya. Nah, terus alasan ketiga, kita jangan minum jangan minum paracetamol, minum metampiron, minum obat panas gitu ya, biar kita nggak menutupi misalnya pasiennya alergi vaksin COVID ini ya, harusnya panas, itu kan reaksi tubuh kan, tapi akhirnya nggak panas dan kita nggak tahu dia ada reaksi itu. Iya. Jadi jangan minum obat paracetamol yang penurun panas sebelum itu. Jangan dulu, dexa, metampiron, netromycin jangan dulu lah. Tapi kalau misalnya pas waktu disuntik terus reaksinya nanti demam, nggak apa-apa dok Nggak ya apa-apa. dikasihkan. Nggak apa-apa. Cuman sebelum vaksin jangan mengonsumsi obat-obatan yang iya. imunosupresan, Betul, penurun iya. demam. Ya. Ya jadi nanti menutupi ininya. Itu kita malah nggak tahu kalau shock tiba-tiba gitu kan bahaya. Iya, dok. Penting itu. Yang penting kalau yang diperbolehkan, terus minum obat apa yang diperbolehkan saat vaksin? Vitamin. Itu Vitamin aja. dok ya. Intinya memperkuat imun kita. Itu sih. Immunity yang terpenting. Ya memang agak sulit ya. Cuman antioksidan itu juga penting juga. Vitamin D, Iya, vitamin D, C. C itu. Orang-orang pasti bingung ya, vitamin antioksidan itu bedanya apa? Antioksidan itu menangkap elektron bebas gitu ya. Jadi itu kalau vitamin itu membantu biar kuat antibodinya. Kalau antioksidan itu kayak membersihkan mayat-mayat yang reruntuhan. Gedung yang runtuh dibersihkan, jalannya dibersihkan biar gampangnya seperti itu. Nah, jadinya antioksidan itu sangat penting untuk tubuh kita. C, D, allopurinol pun itu antioksidan loh. Azitromisin yang kita berikan itu azitromisin yang kita berikan untuk pasien COVID itu sebagian kita ambil antioksidannya juga. Azitromisin itu juga bisa bersifat antioksidan untuk jika 250 mg. Intinya mengingatkan kembali aja ya ke teman-teman semua ya. Kita jangan lengah terhadap virus ini. Kita jangan menganggap virus ini hilang dalam waktu 1-2 bulan. Mungkin ini akan ada terus sampai 5 tahun, 6 tahun, ini akan ada terus. Dan kita harus
manusia harus evolusi, harus bukan evolusi ya, apa ya, harus berubah, Beradaptasi juga ya dok ya. Iya, harus beradaptasi dengan virus ini dok. Terus, Mungkin kita tidak pernah tahu kapan kita kebal, terjadi herd immunity ya. Iya. Eh, Kekebalan komunitas itu kita tidak pernah tahu kapan, tapi itu akhir yang tujuan yang tercapai ya, dari vaksin, dari jaga jarak ya, progres itu semua intinya itu ya kan. Tujuan akhirnya itu. Nah, sebelum terjadi herd immunity atau kekebalan tubuh total komunitas itu semua, jangan kendor, tetap 3M, minimal 3M, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu penting. Benar, saya tidak bohong. Saat ini kalau Bapak Ibu dokter, mungkin dokter sudah tahu ya, kalau Bapak Ibu teman-teman semua mau ngecek, silahkan telepon ke isolasi rumah sakit pemerintah dimanapun, isolasi COVID semua penuh. Jangankan di sini, jangan di Jawa ya, pasti penuh kalau di Jawa itu. Di sini aja sekarang penuh. Jadi minta tolong kita semua menjaga ya, 3M. Bukan untuk 1-2 bulan, mungkin 2-3 tahun lagi mungkin masih tetap ada ini. Dan oh ya, satu lagi saya pesan dulu ya. Saya mungkin ini visi saya pikiran saya ya. Ya, saya enggak begitu untuk sekolah yang masuk ini saya kurang. Oh iya dok. Tatap muka gimana dok? Tatap muka. Untuk tatap muka saya kurang setuju masih ya. Untuk saat ini kayak kurang setuju ya, karena perlindungan memang kurang. Anaknya enggak apa-apa. Begitu pulang orang tuanya yang sakit, neneknya yang sakit, dan itu sangat membuat pukulan ya gitu. Jadi kalau bisa anak-anak sekarang, orang tua benar-benar ikut mendidik mereka, benar-benar mempergunakan internet dengan baik. Karena kalau Indonesia sekarang ini anak sekolahnya jeblok, saya tidak tahu untuk berapa generasi ini akan terjadi. Tapi kalau kita kalah sama luar negeri, kita jangan kalah lah, Indonesia jangan kalah lah sama luar negeri. Anak-anak kita juga harus kita didik dengan baik. Mungkin intinya kita harus adaptasi dengan keadaan ini, bukan untuk 1-2 bulan, tapi mungkin sekitar 5 tahun. Kalau perlu 5 tahun, kita jangan berpikir mudahnya dulu, kita mikir jeleknya dulu. Gitu. Jadi kita siap-siap maksudnya. Mungkin cukup dok ya. Gitu. Paparan dari Dr. Hendra, terima kasih banyak atas paparannya. Dari paparan beliau kita bisa mengambil kesimpulan kalau sangat diperlukan dan sangat penting untuk menjaga prokes, 3M, jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi bagi yang tidak berhalangan, karena betul. Kita mengharapkan terjadinya herd immunity ya dok ya. Jadi bagi yang belum dapatkan vaksin, lansia yang mungkin ada komorbid yang tidak bisa dikasihkan vaksinasi, diharapkan bisa terlindungi dari kita-kita yang sudah divaksinasi. Benar. Mungkin sekian dari Ulun, ada tambahan dok? Sementara itu dulu aja. Tetap 3M. Tetap 3M. Untuk 5 tahun mendatang. Terima kasih, kami dari Rumah Sakit Pelita Insani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.